Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan cerita, kisah, dan motivasi. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan semoga dan rezeki yang berkah. Di sini saya akan bercerita tentang Panji Toh Jaya. Toh Jaya merupakan anak Ken Arok dari Selir yang bernama Ken Umang. Ken Arok dengan Ken Umang memiliki 4 orang anak, yaitu Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Bergulah, dan Dewi Rambi. Sedangkan dengan Ken Dedes, dia juga memiliki 4 orang anak, yaitu Maisa Wonga Teleng, Panji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rumbu. Sedangkan dengan Tunggul Ametung, Ken Dedes memiliki anak, yaitu Anusapati. Pada suatu saat, Ken Arok mengangkat Mahisa Wonga Teleng atau Batara Prameswara menjadi raja bawahan di Kediri. Kemudian setelah Mahisa Wonga Teleng digantikan oleh adiknya, yaitu Agni Baya. Dan selanjutnya pengganti dari Agni Baya adalah Toh Jaya. Jadi pada saat itu, setelah mendengar bahwa pembunuh ayahnya alias Ken Arok adalah Anusapati, maka timbul dendam dalam hati Toh Jaya untuk membalaskan dendam ayahnya. Akhirnya setelah kita tahu seperti yang saya kisahkan sebelumnya, saat Anusapati mengadu ayam bersama dengan Toh Jaya, akhirnya Toh Jaya berhasil membunuh Anusapati. Kemudian seperti yang dikisahkan dalam serat para raton bahwa Toh Jaya mengangkat dirinya sebagai Raja Tumapel yang ketiga. Kemudian Toh Jaya bertanya kepada para bawahannya, apa pendapatnya tentang Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Ranggawuni adalah anak Anusapati, sedangkan Mahisa Cempaka adalah anak dari Mahisa Wonga Teleng. Maka para bawahannya pun menjawab bahwa kedua orang tersebut ibarat duri di dalam daging. Suatu saat pasti akan menyerang Toh Jaya dan merebut haknya sebagai Raja Tumapel dan Raja Kediri. Mendengar jawaban yang seperti itu dari para bawahannya, kemudian Toh Jaya pun memerintahkan kepada Senopati Lembu Ampal untuk membunuh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka dengan ancaman bahwa apabila Lembu Ampal gagal membunuh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, maka artinya dia akan membunuh Lembu Ampal. Kemudian singkat cerita, Lembu Ampal pun berangkat mencari Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Berita bahwa Toh Jaya mengirim orang untuk membunuh dirinya, maka Ranggawuni dan Mahisa Cempaka pun pergi untuk menyembunyikan diri. Akhirnya Lembu Ampal pun gagal membunuh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Karena gagal membunuh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, dan dia pun akan kembali ke Toh Jaya, pun takut karena ancaman Toh Jaya bahwa apabila dia gagal, sebagai gantinya dia akan membunuh Lembu Ampal. Maka Lembu Ampal pun tidak kembali kepada Toh Jaya dan dia juga bersembunyi. Tanpa disangka, Lembu Ampal bertemu dengan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, dan akhirnya Lembu Ampal pun berbalik mengabdi kepada Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Akhirnya dengan bantuan Lembu Ampal, maka Ranggawuni dan Mahisa Cempaka mengumpulkan orang-orang dan simpatisan untuk menyerang Toh Jaya. Akhirnya setelah mereka kuat, kemudian menyerang Toh Jaya dan bahkan mampu menguasai keraton Tumapel. Akhirnya dalam huru-hara itu Toh Jaya terkena tombak. Memang dia tidak tewas saat itu, tapi dia sempat melarikan diri dan akhirnya tewas di desa yang namanya Desa Katanggumbang. Maka kedua orang tersebut akhirnya mengangkat dirinya sebagai Raja Tumapel yang keempat. Ranggawuni berdiri sebagai Raja Tumapel yang keempat, sedangkan Mahisa Cempaka mendampinginya sebagai Ratu Anggabaya. Akhirnya berdua mereka memerintah kerajaan di Tumapel. Demikian cerita dan kisah saya tentang Toh Jaya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.